Salam sehat. Kita mengisi waktu luang dengan berbagi sedikit informasi atau tips terkait apa yang harus dilakukan oleh masyarakat pada saat menemukan kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan. Sebelum saya membagikan tips tersebut, saya ingin menceritakan kejadian yang saya alami beberapa bulan lalu, di mana pada saat saya pulang dari keluarga sekitar jam 1 dini hari, saya menemukan masyarakat berkumpul di jalan raya. Kemudian saya berhentikan kendaraan, saya tanya ada kejadian apa. Ternyata di situ ada kejadian kecelakaan lalu lintas. Langsung saya turun, saya coba langsung menuju ke TKP, jalan ke TKP. Saya melihat di TKP ada dua kendaraan bermotor yang bertabrakan dan ada 3 orang korban, di mana saya melihat 2 orang korban itu posisinya sedang duduk dengan tubuh penuh luka-luka. Kemudian ada salah satu korban yang luka berat, di mana terjadi banyak pendarahan. Kemudian saya tanyakan ke masyarakat situ, kejadiannya sudah berapa lama? Disampaikan sudah 15 menit. Yang jadi tanda tanya, kejadian sudah hampir 15 menit. Masyarakat hanya menonton. Tidak ada upaya pertolongan. Memang saya melihat ada masyarakat yang berteriak minta tolong dibawa ke rumah sakit. Tapi saya melihat kebiasaan kita di wilayah NTT, memang masih banyak masyarakat yang enggan melaporkan kejadian kecelakaan ataupun membantu korban dengan pertimbangan mereka tidak mau menjadi saksi ataupun membuang-buang waktu melaporkan ke kepolisian. Padahal harusnya kita berusaha menolong korban, karena bisa saja dengan upaya yang kita lakukan itu menyelamatkan nyawa orang tersebut. Singkat cerita, saya berusaha bersama masyarakat berusaha menolong korban yang luka berat, minta tolong untuk angkat korban tersebut, muat di kendaraan saya, kami bawa ke rumah sakit terdekat. Ternyata sampai di rumah sakit korban tersebut sudah meninggal. Oke, kita kembali ke topik pembahasan. Tips-tips apa saja yang dilakukan oleh masyarakat pada saat menemukan kejadian kecelakaan lalu lintas? Tips yang pertama, pada saat masyarakat menemukan kejadian lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, masyarakat atau orang tersebut harus menguasai keadaan di sekitar lokasi atau TKP kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut. Artinya di saat kita menemukan kejadian kecelakaan lalu lintas, kita harus melihat situasi arus lalu lintas ataupun keadaan jalan raya, di mana apabila kita sudah merasa aman, baru kita menolong korban. Takutnya arus lalu lintas padat ataupun ada kemacetan dan akan menimbulkan kejadian kecelakaan lalu lintas lainnya. Setelah itu kita langsung ke TKP, kemudian kita berusaha mencatat nomor kendaraan yang terlibat laka lantas, baik itu nomor plat, warna, jenis, dan lain-lainnya. Kemudian setelah kita mencatat data dari kendaraan tersebut melalui handphone ataupun memakai alat tulis, kita membuat sebuah dokumen berupa foto ataupun video, di mana kita foto keadaan di TKP tersebut atau membuat video keadaan di TKP, baik itu dari korban, posisi kendaraan, posisi korban, dan keadaan di sekitar TKP tersebut. Selanjutnya yang kedua, kita berusaha memberikan pertolongan kepada korban, dan kemudian apabila kita menolong korban, kita harus memperhatikan hal-hal yang berikut. Yang pertama itu kita amankan barang-barang korban.
yang ada di sekitar korban takutnya hilang atau dicuri, baik itu handphone ataupun barang lainnya kita amankan. Kemudian yang kedua, setelah barang-barang sudah diamankan, kita hendak memindahkan korban, kita harus memperhatikan keselamatan atau upaya yang baik untuk menolong korban, sehingga pada saat kita memindahkan korban tidak membuat korban itu semakin parah. Kita utamakan korban yang mengalami luka berat terlebih dahulu untuk ditolong. Sebelum kita memindahkan korban, kita harus membuat gambar menggunakan kapur atau batu atau alat apapun yang bisa dijadikan untuk menggambar atau menulis, membuat gambar posisi korban ataupun posisi kendaraan dan posisi barang bukti lainnya yang ada di TKP, baik itu pecahan dan lain-lain. Hal ini untuk kepentingan apabila petugas polisi lalu lintas sudah datang ke TKP bisa membantu untuk proses selanjutnya. Tips yang ketiga, apabila kita sudah mengangkat atau memindahkan korban yang luka berat yang kita utamakan terlebih dahulu, segera kita memberhentikan kendaraan yang melintas dalam kesempatan pertama, kemudian menyampaikan untuk membantu mengantar korban ke rumah sakit. Selanjutnya sampai di rumah sakit, apabila sudah kita pastikan pihak rumah sakit sudah menerima, kita usahakan menghubungi pihak keluarga korban. Kita berusaha menghubungi pihak keluarga korban. Biasanya hal yang saya alami itu di dalam handphone korban yang kita ambil biasanya ada telepon. Apabila ada telepon, silakan kita menyampaikan bahwa ada kejadian kecelakaan lalu lintas. Kemudian kita sampaikan posisi korban di rumah sakit mana. Selanjutnya, tips yang berikut, pada kesempatan pertama kita langsung melaporkan kejadian kecelakaan tersebut ke pihak kepolisian terdekat, baik itu melalui handphone ataupun kita langsung ke kantor polisi di bagian lalu lintas, kita sampaikan ada kejadian lalu lintas. Kemudian kita memberikan foto, video, dan barang bukti baik HP dan lain-lain yang sudah kita amankan kepada pihak kepolisian. Selanjutnya hal-hal yang kita berikan itu dapat membantu pihak kepolisian dalam penyidikan atau proses selanjutnya. Jadi kepada Bapak Ibu yang menonton, silakan sampaikan kepada saudara-saudara kita apabila kita menemukan kecelakaan lalu lintas. Mungkin ada beberapa tips yang sudah saya bagikan itu bermanfaat, dan paling pentingnya di saat kita mengambil keputusan untuk menolong korban, bisa saja menyelamatkan nyawa dari korban tersebut. Kita kembali lagi ke cerita awal bahwa dimana saya melihat apabila kecelakaan lalu lintas yang saya temukan itu masyarakat mengambil keputusan untuk segera menolong korban yang luka berat, mungkin masih bisa ditolong. Tapi karena membiarkan dan hanya melihat kemudian menonton korban tersebut, pendarahan semakin banyak, membuat korban tidak dapat diselamatkan. Itu beberapa tips yang saya bagikan kepada masyarakat, kepada para penonton. Semoga bermanfaat, dan kemudian apabila kita menemukan kejadian kecelakaan lalu lintas, mungkin tips-tips tersebut bisa kita lakukan untuk membantu pihak kepolisian. Kemudian paling pentingnya kita bisa membantu korban kecelakaan lalu lintas tersebut. Sekian tips yang saya berikan, sekian konten yang saya buat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tambahan-tambahan atau ada kekurangan dalam penyampaian. Silakan disampaikan pada kolom komentar untuk kita saling melengkapi dengan tujuan memberikan edukasi, berbagi informasi,
dan menyampaikan hal-hal yang mungkin bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu pada konten berikutnya. Salam sehat dan merdeka.